Para kanca semua, tumor otak itu merupakan penyakit yang Itu tumor yang benjolan lah. benjolan ya dok? Ada benjolan, apakah benjolan itu bisa padat, bisa berupa Terkait dengan penggunaan kontrasepsi juga dok, karena ada hormonal itu. KB gitu ya bahasa awamnya nggih. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat Kansa Kardina semuanya. Kita jumpa lagi nih di live podcast Gawe Seneng RSUD Kardina Kota Tegal. Kembali bersama saya Dr. Sultan sebagai host live podcast pada hari ini. Nah, ini kembali kita tayangkan secara live ya, live streaming di Instagram RSUD Kardina, sehingga monggo para Kansa Kardina, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung di live chat yang sudah tersedia ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya, selalu sangat ahli di bidangnya. Ini telah hadir bersama kami Dr. Rizal Hakim, spesialis bedah saraf. Assalamualaikum. Salam dokter, sehat nih dok? Alhamdulillah, sehat selalu. Kesibukan apa aja dok selain praktek dok? Ya, olahraga, kita harus menjaga stamina kita. Pola hidup sehat nih dok? Pola hidup sehat, istirahat cukup, makan seimbang. Itu kunci yang paling utama dok, biar tetap sehat ya dok ya. Insya Allah. Nah dokter Rizal, hari ini kita akan ngomongin topik mengenai tumor cerebri atau tumor otak nih dok. Kan sehari-hari ini kan topik yang, maksud saya kasus yang cukup sering ditangani ya dok ya, di praktek sehari-harinya dokter nih dok. Nah kalau secara awam dok, tumor otak itu sebenarnya apa ya dok ya? Baik, terima kasih Dokter Sultan. Para kanca semua, tumor otak itu merupakan penyakit yang ada di jaringan otak, terutama jaringan otak, bisa masuk ke dalam jaringan otak atau di atas pembungkus otak atau namanya dura mater, atau bisa menonjol sampai ke tulang. Jadi mendestruksi tulang sehingga tumornya itu seolah-olah timbul di permukaan. Tapi ada juga yang timbul di permukaan saja tanpa mendestruksi tulang juga ada. Nah, tapi yang kita fokuskan sekarang di tumor otak. Nah, tumor otaknya jadi tumor yang berada pada jaringan saraf pada otak. Jadi yang membuat efek desak ruang dalam otak yang menimbulkan gejala. Oke. Jadi intinya itu tumor yang benjolan lah. Benjolan ya dok? Ada benjolan, apakah benjolan itu bisa padat, bisa berupa cairan saja, atau bersifat campuran antara padat dan campuran. Oke. Itu. Dan asalnya dari jaringan yang ada di otak gitu ya dok? Iya, yang ada berasal dari jaringan di otak. Itu tuh sebabnya apa ya dok? Kenapa bisa seperti itu? Ya memang penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa salah satunya keturunan. Nah, tapi namanya sekarang bisa juga karena faktor hormonal. Nah, kebanyakan hormonal karena ya biasanya antara laki-laki sama perempuan, biasanya kebanyakan perempuan yang lebih banyak. Perempuan malah ya dok? Biasanya. Nah, hormonal itu bisa berupa misalkan akibat kelebihan hormon, atau akibat disuntikan hormon dan membuat keseimbangan jaringan di otak atau hormon yang ada di otak terganggu. Jadi bisa membuat gejala-gejala di otak berupa pusing atau yang lainnya gitu. Kalau pada perempuan itu berarti apakah terkait dengan penggunaan kontrasepsi juga dok, karena ada hormonal itu? KB gitu ya bahasa awamnya nggih? Ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Ya, untuk suntik hormonal secara untuk KB tersebut. Memang biasanya mempengaruhi juga.
gitu. Baik. Berarti kalau saya coba rangkum sedikit, berarti sebabnya itu bisa karena faktor keturunan. Misalnya dari keluarganya atau orang tuanya pernah ada riwayat tumor otak sebelumnya, maka mungkin anaknya atau cucunya mungkin bisa mengalami tumor otak juga, begitu nih dok? Bisa. Tapi tidak selalu ya dok ya, hanya ada risiko saja. Ya. Kemudian juga ada faktor lain, misalnya faktor hormonal, begitu nih dok. Misalnya pada perempuan dengan penggunaan KB hormonal, itu ada risiko lebih tinggi terkena tumor otak, gitu ya dok ya? Ya. Oke. Terus saya ada orang-orang lain nggak dok yang mungkin risikonya ada resiko yang sama memiliki tumor otak, karena saya juga pernah menjumpai ada anak-anak juga dok dengan tumor otak. Ya betul. Jadi biasanya pada anak-anak itu terjadi tumor di otaknya karena pada saat pembentukan saraf di otaknya kurang sempurna. Nah, biasanya itu pada anak-anak terjadi karena pembentukan saraf kurang sempurna sehingga pertumbuhan otaknya terhambat dan juga membuat jaringan tumor tersebut. Dan juga kalau tumor pada anak-anak itu memang ya kemungkinan juga ada sel tumor yang genetik juga bisa juga, tapi ya masih banyak penelitian lah yang perlu ditambahkan gitu. Dan juga untuk tumor-tumor biasanya itu ada yang dibagi dua bagian, yaitu jinak maupun ganas. Nah, nanti memang tergantung dari pemeriksaan patologi anatominya gitu. Itu hasil pemeriksaan lanjutannya begitu ya dok ya. Pada anak-anak misalkan ada benjolan yang di sini, misalkan itu bukan tumor, namanya mungkin meningokel. Nah, beda. Beda lagi. Beda antara tumor dengan kelainan genetik. Nah, harus dibedakan. Ya, menyerupai benjolan, tapi itu kalau meningokel misalkan biasanya di depan atau kalau di belakang, itu biasanya penutupan saraf pada saat proses kehamilan terganggu. Tapi kalau tumor ya di dalam otaknya gitu. Bisa di dalam otak kecil maupun otak besarnya gitu. Jadi nggak semua benjolan yang nampak itu kita sebut ini tumor otak, itu bukan berarti ya dok ya? Ya, harus dibedakan terutama pada anak-anak ya. Ya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya? Betul. Oke. Nah, sebelum ngomongin pemeriksaan lanjutan nih dok, untuk orang-orang ini kan takutnya itu datang udah dalam kondisi yang terlambat itu ya dok ya, sudah stadium lanjut lah istilahnya seperti itu. Untuk tanda dan gejala awal yang perlu kita waspadai ada nggak dok dari tumor otak ini? Memang untuk supaya kita berhati-hati ada penyakit terutama di otak, gejala yang paling minimal yaitu sakit kepala. Dase lara kalau kata orang sini. Dase lara. Layangan gitu ya. Layangan. Nah, itu harus diwaspadai juga. Tapi tidak setiap sakit kepala itu menunjukkan tanda tumor juga, bisa juga karena yang lainnya. Tapi tanda-tanda ada sesuatu di otak, salah satunya sakit kepala. Kemudian penglihatannya buram. Nah, ada penglihatan buram. Jadi kalau ada buram atau sampai sudah tidak bisa melihat sekali, nah jangan sampai datang sudah tidak bisa melihat sama sekali. Kalau sudah sampai nggak bisa melihat sekali ya prognosanya terlambat untuk penglihatan ya mungkin nggak bisa kembali. Gitu. Kita mengurangi efek desak yang ada di otaknya. Gitu. Kalau udah nggak lihat sama sekali, biasanya jarang untuk bisa kembali bisa melihat. Tadi penglihatan buram atau tidak melihat. Kemudian ada kelemahan tangan dan kaki sebelah, bisa sebelah kanan kah atau satu kirinya saja. Nah, jadi ada tanda-tanda kelemahan atau namanya bahasa kedokterannya hemiparese.
Hemiparesia masih bisa digerakkan tapi lama. Jangan sampai terjadi namanya hemiplegi, jadi tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi lumpuh separuh gitu ya, lumpuh Dok, ya? separuh bukan atas bawah tapi sebelah kanan kah atau kirinya saja gitu. Kemudian ada kejang, ya juga kejang merupakan tanda-tanda adanya iritasi korteks di otak akibat penekanan yang di otaknya tersebut. Kemudian kejang sudah, kemudian gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan itu jalannya bisa sempoyongan atau seperti orang mau jatuh. Nah, itu merupakan tanda-tanda, bisa saja tanda-tanda tersebut ada sesuatu di otak kecilnya. Nah, otak kecil bagian belakang. Otak kecil bagian belakang ya. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh kanca-kanca semua. Kalau ada tanda-tanda tersebut, segera berobat ke rumah sakit Kardinah. Itu. Oke. Jadi jangan apa-apa. Oh iya, ada juga. Oke, apa lagi? Sorry. Gangguan penciuman. Gangguan penciuman. Ya. Adanya misalkan dia nggak bisa, kok merasa kok akhir-akhir ini saya nggak bisa mencium bau minyak kayu putih ya. Gitu. Kenapa ya? Nah, itu bisa juga. Tetapi memang selalu diikuti oleh penglihatan yang buram. Jadi gejalanya bisa macam-macam banget gitu ya, Dok, ya. Bisa, maksudnya cukup luas itu, nggak spesifik apa gitu ya, Dok, ya kan. Sebenarnya gejalanya nggak yang ini banget. Orang-orang emang cenderung menyepelekan ya, Dok, ya. Misalnya sakit kepala, pusing-pusing, beli obat warung, beli apotek sendiri, kadang dikasih obatnya macam-macam, Dok, padahal isinya anti nyeri semua kadang-kadang itu. Tapi nggak ada perbaikan, datang berobat udah lanjut ya, Dok, sudah lanjut terlambat. Biasanya seperti itu ya, Dok, ya. Ya, jangan sampai keluhan tersebut ya, kalau sakit kepala yang misalkan setiap akhir bulan sakit kepala, awal bulan kagak nggak sakit kepala, ya beda itu. Jadi semua orang seperti itu ya. Iya. Jangan sampai semua disamaratakan. Waduh, ada tumor otak, enggak. Tapi sakit kepala ini terus nggak hilang-hilang, mau ngapain pun nggak akan terasa sakit gitu. Tapi yang kalau sudah sampai ada kelemahan tadi, kelemahan anggota gerak, kemudian adanya pandangan buram, kemudian kejang, nah itu perlu segeralah sebelum jangan sampai terlambat. Emang lebih amannya langsung berobat ke dokter ya, itu ke ahlinya langsung aja ya, Dok, ya. Iya, baik mau ke dokter antara saraf atau kalau memang sudah lengkap ya boleh ke dokter, bisa ke dokter langsung ke bedah saraf. Oke. Nah, ini udah ngomongin gejala-gejala nih, Dok, karena memang gejala itu macam-macam ya, Dok, ya. Untuk mengkerucutkan apakah ini suatu tumor otak atau bukan kan pasti perlu pemeriksaan lanjutan begitu ya, Dok, ya. Nah, kalau di yang pemeriksaan yang biasa dilakukan, Dok, untuk memastikan apakah ini tumor otak atau bukan, itu biasanya apa saja, Dok? Untuk pemeriksaan adanya tumor otak, kita di sini masih menggunakan CT scan kepala dengan kontras. Nah, memang sih sebaiknya kita menggunakan MRI, tapi modalitasnya masih terbatas, ya. Tapi kalau dengan MRI, dengan CT scan dengan kontras sudah terlihat, nah bisa kita ketahui dengan cepat gitu, tanpa adanya MRI. Tapi kalau memang tempatnya sangat sulit dan juga sangat dalam, ya memang modalitas MRI sangat perlu dipakai. Tapi kalau biasanya tumor-tumor yang tidak terlalu dalam, dengan pemeriksaan CT scan kontras masih bisa terlihat, itu sudah cukup. Gitu. Kan tidak semua pemeriksaannya harus dengan MRI, tapi memang golden standarnya MRI itulah. Tapi MRI itu yang paling cukup dengan CT scan kepala dengan kontras. Kalau sudah terlihat ya syukur alhamdulillah masih bisa diketahui, dan kalau memang perlu tindakan harus segeralah untuk itu ditanggulangi.
Dengan CT scan kepala dengan kontras gitu nih dok. Betul. Oke, jadi buat kanca yang mungkin masih asing, jadi CT scan kepala itu suatu ya gampang kayak ronsen tapi yang lebih canggih lah gitu ya dok ya. Jadi kalau ronsen itu mungkin cuma bisa menggambarkan jaringan keras aja kayak tulang begitu. Kalau CT scan itu dia bisa lihatin jaringan yang lebih lunak begitu nih dok. Ya. Misalnya jaringan otak dalam hal ini. Nah kalau untuk tumor otak itu pakai dengan kontras nih dok. Ya. Jadi pakai seperti zat warna gitu nih dok supaya nanti di gambar radiologinya itu bisa nampak ada sesuatu di situ gitu Ya. ya dok. Nanti disuntikan obat masuk ke pembuluh darah. Nah, akan terlihat jaringan yang tidak normal tersebut akan terisi sama kontras obat tersebut gitu. Jadi akan lebih tampak gitu gambarannya. Oke, Nah, jelas. jadi sehingga masuk ke pembuluh darah, ke otak juga. Nah, di mana letak dari tumor tersebut. Oke. Di Katina udah ada pastinya ya dok CT scan. Alhamdulillah sudah ada CT scan. Ada. CT scan dengan kontras sudah bisa di sini. Oke. Nah, terus dok berikutnya nih, misalnya sudah ada gejala-gejala seperti tadi itu, sakit kepala dan kawan-kawan, dilakukan pemeriksaan ke dokter Rizal, ternyata kok ada tumornya. Nah, untuk langkah berikutnya, pengobatannya itu bagaimana dok? Dan apakah harus selalu dioperasi gitu dok? Ya, kalau memang tumor tersebut sudah menekan sekali dan juga membuat efek desak ke ruang yang hebat seperti tadi sebutkan, seperti ada kelemahan tangan, kaki sebelah sisi, tanda-tanda kejang, nah itu perlu dilakukan operasi. Nah, lakukan operasi dengan pemberian informed consent namanya. Informed consent, persetujuan gitu. Bersetujuan dan juga menerangkan resiko apa saja yang bisa terjadi setelah operasi tersebut, supaya tidak menimbulkan orang awam kan tidak mengerti akan resiko yang bisa terjadi setelah operasi. Jadi perlu kita jelaskan dan kita perlu yakinkan gitu. Ya mudah-mudahan sih tidak akan terjadi, tapi kalau terjadi pun kita sudah memberikan penjelasan gitu. Jangankan operasi yang ada otak, yang di luar aja masih bisa beresiko berat. Gitu. Tidak namanya tindakan pasti ada risikonya. Betul, iya Sultan. Risiko. Dan namanya risiko itu kan nggak 100% terjadi gitu. Iya, betul. Jadi ada kemungkinan, syukur kalau tidak ada kejadian begitu gitu. Bang, risikonya apa aja sih dok dari operasi tumor otak itu? Risikonya ya memang salah satu resikonya itu bisa terjadi kelumpuhan atau kecacatan yang permanen. Nah, syukur-syukur dengan direhabilitasi fisioterapi bisa kembali. Nah, jangan sampai itu bisa menetap. Terus kemudian juga bisa terjadi namanya gangguan pernapasan, gangguan penglihatan. Nah, kalau seperti tadi saya sebutkan tadi yang seperti sudah terjadi kebutaan, dioperasi pun kemungkinan untuk melihat kembali sangat kecil. Gitu. Terlambat. Tujuan operasinya apa? Supaya tidak menyebabkan mata yang sebelah satunya menjadi buta juga. Gitu. Biasanya kan salah satu tuh yang sudah buram. Jangan sampai nanti mata yang sebelahnya menjadi buram sampai tidak melihat lagi gitu. Gitu. Jadi mengurangi kecacatan yang akan terjadi ya terakhir ya bisa meninggal lah gitu. Itu ya karena memang akibat perdarahan pasca operasi bisa juga dan juga. Oke. Risiko-risiko itu kan pastinya disampaikan dulu kepada pasien dan keluarganya gitu dok sebelum dilakukan tindakan operasi. Dan juga misalnya setuju akan tanda tangan tadi informed consent itu nih dok. Iya. Karena memang resiko harus kita tekankan dulu, terutama di saraf kan. Gitu. Nah biasanya nih dok, kalau pasien dan keluarga sudah dengar kata operasi aja udah takut dok. Apalagi ini mau dioperasi beneran, apalagi mungkin saya jelaskan resiko-resiko itu mungkin mikirnya makin macam-macam lagi mungkin dok. Nah, dari dokter Rizal ada ini nggak dok,
cara tertentu untuk meyakinkan pasien dan keluarganya bahwa ini operasi itu ya bagian dari ikhtiar misalnya gitu dok, untuk Ya. meyakinkan lagi. Ya, kita yakinkan ke keluarga, ke anak-anaknya, ke suaminya atau istrinya bahwa memang operasi ini perlu dilakukan dengan resiko yang kita bisa hindari. Mudah-mudahan bisa kita hindari supaya nggak menimbulkan kecacatan, dan juga bagian dari ikhtiar kita. Nah, kita kalau kita tidak berikhtiar ya tidak akan bisa sembuh gitu. Ini bagian dari ikhtiar tepatnya dok ya. Iya. Jadi emang kalau operasi itu tujuannya itu ya untuk mencegah supaya lebih parah lagi, nggak terjadi lebih parah lagi gitu ya dok ya. Karena kalau nggak dioperasi ya selama tumoran masih ada itu ya akan ada terus keluhannya begitu nih dok, atau malah mungkin akan jadi lebih parah lagi begitu ya dok ya. Jadi memang ikhtiarnya ya memang perlu dioperasi supaya penekanan yang ada di ruang otaknya tidak bertambah menekan, karena kan di otak itu kan selain tempurung tulang kepala ada selaput otak ya. Kalau dibiarkan dengan volume yang tetap dengan ada sesuatu di otak kan tambah menekan ya bisa berujung-ujung juga ke kematian juga. Iya betul. Herniasi namanya. Herniasi. Oke dok. Jadi sebenarnya tumor otak itu dapat disembuhkan bila masih stadium-stadium awal gitu dok. Kalau belum terlalu parah-parah banget ya dok. Iya. Intinya segera berobat atau diperiksa dengan pemeriksaan CT scan kepala. Dan kalau dengan CT scan kepala memang dibutuhkan tindakan operasi ya perlu jalan ikhtiarnya tersebut. Tapi memang yang penting kita mengetahui gejala-gejalanya tadi gitu. Selain sakit kepala yang berat, kemudian adanya gangguan penglihatan, mata buram sampai tidak melihat sama sekali, atau bisa juga terjadi kejang, kemudian gangguan keseimbangan, atau bisa juga tadi saya lupa menyebutkan tuli sebelah. Oh, tuli sebelah juga bisa. Jadi sering berdenging telinga sebelah. Nah, itu bisa menandakan ada sesuatu di otak kecilnya juga gitu. Intinya itu kalau ada keluhan apapun ya jangan nunggu terlalu lama lah gitu ya dok. Jangan dan diperiksa ke wae ya seperti itu. Jaga ini ada apa-apa begitu ya dok. Oke. Terus dok, misal ada pasien ada tumor otaknya sudah dioperasi dok. Nah, di kemungkinan hari dia bakal bisa ada kemungkinan kambuh lagi apa enggak dok? Muncul lagi tumornya misalnya. Memang tumor itu kan ada dua, ada yang sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas. Nah, kalau yang jinak, kalau sudah kita ambil semua, biasanya dia tidak kambuh lagi, biasanya. Nah, itu biasanya jenis-jenis namanya meningioma. Jadi tumor di otak yang sifatnya jinak. Kita ambil semua, sudah diambil semua, nah biasanya tidak kambuh lagi biasanya. Tapi memang itu tergantung dari hormonal juga tadi. Nah itu biasanya nggak kambuh lagi. Tapi untuk tumor-tumor yang ganas, selain sudah dioperasi, perlu tindak pengobatan berupa namanya radioterapi. Nah, sudah dilakukan radioterapi. Terapi sinar gitu ya dok? Betul. Terapi sinar. Nah, tujuannya supaya juga tidak kambuh lagi. Nah, tapi memang ya namanya juga kita manusia, semua kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Bisa kembali lagi, bisa kambuh lagi, dan perlu diadakan operasi ulang bisa kalau terjadi penekanan yang sangat hebat di otaknya. Jadi biasanya yang kambuh kembali itu tumor-tumor yang sifatnya ganas, terus juga perlu penyinaran, terapi sinar tadi setelah operasi yang pertama gitu. Jadi ada beberapa jenis tumor yang jinak
bisa kambuh lagi bisa. Nah itu biasanya itu karena hormon tapi bersifat dia tumbuhnya lambat tapi pasti. Kalau yang tumor ganas itu tumbuhnya cepat dan tepat, akan memberikan gejala yang cepat juga pada pasien berupa sakit kepala, kejang dan lain-lain tadi. Oke. Kalau yang jinak biasanya dia molekulan apa? Oh, seger-seger aja, pusing juga enggak apa-apa. Pas ada tuh beberapa pasien cuma pusing dikit, nggak ada melihat, soalnya ada tumornya besar. Gitu. Iya. Jadi sifat tergantung dari sifat dari tumornya tersebut. Gitu. Ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak tadi seperti meningioma namanya lah, nama dokter ada. Nah, kalau yang ganas ya jenisnya namanya astrositoma atau oligodendroglioma namanya. Dan itu perlu pengobatan setelah tindakan operasi. Nah, bisa berupa terapi sinar dan juga bisa dikombinasi dengan kombinasi terapi sinar dan juga kemoterapi. Gitu. Oke. Gitu. Macam-macam juga ya dok berarti. Macam-macam, iya. Nah dari sekian banyak mulai pemeriksaannya, lalu mungkin tindakannya tadi, kalah operasi, radioterapi dan lain-lain itu bisa pakai BPJS nggak dok? Ya, kalau untuk operasinya di Kardinah kita ini masih bisa kita tangani lah insya Allah. Namun kalau untuk terapi sinar kita belum punya ahli namanya radiologi onkologi. Onkologi. Nah, memang kita masih harus merujuk ke tempat yang ada ahlinya. Dan itu semua ini masih bisa di-cover dengan BPJS. Masih bisa BPJS ya dok ya? Iya. Dibandingkan pakai umum, habisnya mungkin bisa puluhan juta nih dok. Tindakannya sama, obatnya juga sama mungkin ya dok? Iya, jadi nggak ada lagi tuh Kansa Kardinah namanya isu-isu BPJS sama mau dibedain itu salah gitu ya. Semuanya sama, malah lebih untung pakai BPJS gitu ya dok ya. Gratis 0 rupiah. Berikutnya nih dok, tadi udah ngomongin pengobatannya, sekarang pencegahannya. Kira-kira supaya kita nggak terkena nih dok, kena tumor otak, apa yang bisa kita lakukan dok? Ya, kalau untuk pencegahannya kita perilaku hidup sehat pertama yang penting. Kemudian jaga imunitas kita sehingga kita tidak terpapar oleh zat-zat yang bisa menimbulkan kanker. Kemudian hindari pemakaian obat atau makanan-makanan yang banyak mengandung hormonal. Nah, terus juga hindari makanan-makanan yang berpengawet. Kemudian radiasi lah. Sekarang kan lagi sering radiasi dari gadget juga kita kurangi. Gitu. Oke. Kalau tidur gadgetnya jangan ditaruh di sebelah bantal gitu ya? Ya, karena radiasinya bisa membuat risiko. Oke, pencegahannya sudah ya. Jadi kansa Kardinah, pola hidup sehat itu emang manfaatnya banyak ya dok ya, bisa mencegah penyakit macam-macam. Iya. Semua yang penting kita harus sehat lah, jangan sampai penyakit bisa menyerang kita. Iya. Mencegah lebih baik dari pengobati ya dok ya. Betul. Oke. Saya kira bahasannya sudah cukup nih dok dari saya. Tapi ini ada pertanyaan yang masuk nih dok dari Instagram. Pertanyaannya itu, ketika CT scan kepala ternyata hasilnya ada ICH, perlu segera dirujuk ke bedah saraf. ICH itu apa nih dok? Ya, terima kasih. Ya itu beda topik ya memang. Beda topik sebenarnya, tapi ya sudah. ICH itu intracerebral hemorrhage ya. Intracerebral itu suatu pengumpulan darah pada otak. Nah,
kita lihat kalau memang ICH-nya itu sudah menekan dan juga membuat kesadaran menurun, nah, perlu kita lakukan tindakan operasi. Tapi kalau ICH-nya kecil dan dia bergejala misalkan tidak ada hemiparesis, kelemahan, tidak ada kejang, nah itu masih bisa kita obati dengan terapi konservatif saja. Tidak. Jadi kalau ICH ibarat kata itu pendarahan, nah pendarahannya itu masih bisa diserap oleh tubuh kita. Tapi kalau tumor itu nggak bisa diserap, makanya perlu dioperasi. Ambil ya dok. Nah, tapi kalau ini kan ICH, nantilah kita bahas lagi topik berikutnya, boleh stroke. Siap. Tapi kalau di ICH ya, kalau ICH bukan bagian dari tumor, tapi gumpalan darah yang ada di otak, gitu, pembuluh darahnya pecah. Gitu. Kalau perlu operasi, kita lihat dari klinisnya. Gitu. Kita bukan ngobatin CT scan, tapi ngobatin juga klinis dari pasien tersebut. Kondisinya ya dok? Iya. Jadi masa kita cuma ngobatin CT scan-nya aja, enggak kan? Iya. Oke. Mungkin mau tanya lagi. Sebutin dong siapa dan nyata. Enggak ada. Enggak disebutin. Namanya siapa gitu kan, mesti nanya dari siapa gitu. Ali Subhan, dok. Oh ya Mas Ali. Oh iya. Terima kasih Mas Ali Subhan. Oh ya, terima kasih Mas Ali. Oke. Kemudian ini sudah di penghujung acara nih dok. Yang terakhir banget nih dok, ada take home message nggak dok? Pesan-pesan buat kanca Kardina semuanya. Ya, kanca-kanca Kardina semua. Jadi kita memang untuk tumor ini kita memang masih multifaktor. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah kita sebenarnya sehat-sehat, ternyata kena tumor, bisa saja. Tapi yang penting kita tetap menjaga kesehatan kita, pola makan yang sehat, jangan makan makanan yang berpengawet, terus banyak makan sayuran, kemudian buah-buahan, istirahat yang cukup, sehingga untuk menghindari bahaya penyakit yang akan timbul ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rizal. Terima kasih Dokter Subhan. Dan juga terima kasih dok sudah meluangkan waktunya dok di sela-sela kesibukan yang luar biasa mungkin ya pasiennya banyak. Oke, ini dan juga buat kanca Kardina, terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Semoga kanca Kardina dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Saya Dr. Sultan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.